Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi KD1 mengenai pendapatan nasional. Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Yang pertama adalah kualitas sumber daya manusia. Tenaga kerja yang unggul dan memiliki kompetensi sesuai bidang pekerjaannya dapat menerima upah yang lebih tinggi dibandingkan tenaga kerja yang memiliki kemampuan rendah sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih tinggi terhadap pendapatan nasional. Kualitas tenaga kerja yang tinggi dapat diperoleh melalui pendidikan formal maupun pelatihan. Semakin tinggi pendidikan seseorang, memungkinkan untuk memperoleh jabatan pekerjaan yang lebih tinggi pula dan menghasilkan gaji yang lebih besar. Atau semakin terlatih seorang tenaga kerja, maka akan memperoleh upah yang lebih tinggi pula. Yang kedua adalah ketersediaan modal. Modal memiliki andil yang sangat besar untuk meningkatkan pendapatan nasional suatu negara. Suatu negara yang memiliki modal besar untuk mengolah sumber daya dan melakukan produksi dapat dipastikan pendapatan nasionalnya akan tinggi. Sementara itu, negara yang kekurangan modal sehingga tidak dapat melakukan kegiatan produksi, maka pendapatan nasionalnya akan tentu lebih sedikit. Yang ketiga adalah kesejahteraan masyarakat. Masyarakat yang sejahtera memiliki daya beli yang tinggi, tingkat menabung dan investasi yang tinggi pula, sehingga dapat menggulirkan roda perekonomian serta meningkatkan pendapatan nasional suatu negara. Faktor yang keempat adalah keadaan sumber daya alam. Keadaan alam suatu negara akan mempengaruhi pendapatan nasional negara tersebut. Keadaan alam meliputi keadaan geografis, sumber daya alam yang tersedia, dan iklim suatu negara. Semakin banyak sumber daya alam suatu negara dan digunakan untuk berproduksi, maka akan menghasilkan keuntungan yang berlipat pula. Begitu pula dengan iklim dan keadaan geografis yang stabil, memberikan peluang lebih besar untuk menarik investor menanamkan modalnya di negara tersebut. Faktor yang terakhir adalah stabilisasi dan kebijakan yang tepat. Kebijakan pemerintah harus adil, jelas, dan tepat, karena bila tidak akan menghambat jalannya roda perekonomian. Kebijakan yang baik harus didukung oleh aparatur negara yang berkualitas agar pelaksanaan kebijakan dapat dilakukan oleh semua pihak dengan pemenuhan tanggung jawab. Selanjutnya, manfaat pendapatan nasional. Yang pertama, mengetahui dan menelaah struktur perekonomian nasional. Yang kedua, kita dapat mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Yang ketiga, mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Yang keempat, sebagai landasan perumusan kebijakan pemerintah. Yang kelima, mengetahui perbandingan kemajuan perekonomian antar negara. Yang keenam, membandingkan perekonomian antar negara atau antar daerah. Yang terakhir, pedoman sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan. Selanjutnya adalah metode perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama, metode pendekatan pengeluaran. Metode ini merupakan metode perhitungan dengan pendekatan pengeluaran dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran berbagai sektor ekonomi, seperti rumah tangga, pemerintah, perusahaan, dan masyarakat luar negeri suatu negara pada periode tertentu. Rumus dari metode pendekatan pengeluaran adalah Y sama dengan C plus I plus G plus dalam kurung X kurangi M. Keterangan di mana di sini adalah Y merupakan pendapatan nasional, C merupakan konsumsi rumah tangga, I merupakan investasi, G merupakan pengeluaran pemerintah, X merupakan ekspor, dan M merupakan impor. Metode perhitungan yang kedua adalah metode pendekatan pendapatan, yang merupakan metode pendekatan pendapatan yang memperoleh besaran pendapatan nasional dari hasil
penjumlahan seluruh penerimaan yang diterima oleh pemilik faktor produksi dalam suatu negara selama satu periode tertentu atau 1 tahun. Rumus dari metode pendekatan pendapatan ini adalah Y sama dengan R plus W plus I plus P, di mana keterangannya adalah Y merupakan pendapatan nasional, R merupakan upah, gaji, dan lain sebagainya, W merupakan sewa, I merupakan bunga, dan P merupakan keuntungan perusahaan. Metode pendekatan yang ketiga adalah metode pendekatan produksi. Kegiatan yang menciptakan nilai tambah disebut juga kegiatan produksi. Oleh karena itu, metode ini hanya mencakup perhitungan nilai tambah pada setiap sektor atau lahan produksi. Melalui pendekatan ini, pendapatan nasional dapat dihitung dengan cara menjumlahkan nilai tambah dari seluruh sektor produksi selama satu periode tertentu atau 1 tahun. Rumus dari metode pendekatan produksi ini adalah Y sama dengan PI kali Q1 plus P2 kali Q2 dan seterusnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita merupakan pendapatan rata-rata penduduk suatu negara. Pendapatan per kapita dapat dihitung dari Gross Domestic Product atau Gross National Product atau National Income dibagi jumlah penduduk, yang rumusnya adalah pendapatan per kapita sama dengan pendapatan domestik bruto atau PDB dibagi dengan jumlah penduduk. Pendapatan per kapita ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah pendapatan per kapita nominal, yang merupakan pendapatan per kapita yang tidak memperhitungkan tingkat kenaikan harga dan inflasi, dihitung berdasarkan harga yang sedang berlaku. Yang kedua adalah pendapatan per kapita real, yang merupakan pendapatan per kapita yang sudah memperhitungkan tingkat kenaikan harga atau inflasi, dihitung berdasarkan harga tetap atau konstan. Selanjutnya di sini adalah manfaat perhitungan pendapatan per kapita. Yang pertama adalah digunakan untuk melihat tingkat perbandingan kesejahteraan masyarakat suatu negara dari tahun ke tahun. Yang kedua adalah menjadi data perbandingan tingkat kesejahteraan suatu negara dengan negara lain. Yang ketiga adalah menjadi perbandingan tingkat standar hidup suatu negara dengan negara lain. Yang terakhir menjadi data untuk mengambil kebijakan di bidang ekonomi. Selanjutnya adalah distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan harus direncanakan sedemikian rupa agar menghasilkan pembagian pendapatan yang adil dan merata. Keberhasilan perkembangan perekonomian masyarakat suatu negara tidak hanya diketahui dengan menggunakan GDP dan GDP yang tingkat tinggi saja, tetapi masih harus menghitung pendapatan per kapita untuk membandingkan jumlah pendapatan nasional dengan jumlah penduduk. Pendapatan nasional yang tinggi tidak ada artinya apabila jumlah penduduk suatu negara sangat banyak. Sebuah negara dapat dikatakan sejahtera bila perbandingan pendapatan nasional dengan jumlah penduduk seimbang dan terjadi pemerataan pendapatan yang seimbang pula. Ada beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur distribusi pendapatan suatu negara. Yang pertama adalah nilai koefisien Gini, yang bisa kita lihat di sini di dalam tabel. Dan yang kedua adalah kriteria Bank Dunia, yang bisa kita lihat di dalam tabel. Koefisien Gini punya keterangan bila koefisien Gini mendekati 0, maka distribusi pendapatan makin merata. Bila koefisien Gini mendekati 1, distribusi pendapatan makin timpang. Menurut kriteria Bank Dunia mengukur distribusi pendapatan berdasarkan besarnya kontribusi dari 40% penduduk termiskin terhadap pendapatan atau pengeluaran nasional. Baik, sekian untuk KD 1 mengenai pendapatan nasional.
kita akhiri sampai di sini. Silakan jika mempunyai pertanyaan mengenai materi yang belum jelas, bisa ditanyakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.